Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup, terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Ayo perhatikan siklus hidup kucing dan ayam berikut. Siklus hidup atau daur hidup kucing dimulai dari kucing beranak, kemudian anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Siklus hidup atau daur hidup ayam dimulai dari ayam bertelur, kemudian telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. Ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap siklus hidup. Hewan tersebut hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi tambah besar. Jadi, ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Mencirikan siklus hidup atau daur hidup serangga. Siklus hidup setiap hewan bisa berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya yaitu kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur. Setelah itu, telur menetas menjadi ulat atau larva. Kemudian, ulat menyelimuti tubuhnya dengan benang-benang dari air liurnya untuk menjadi kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, tubuh ulat berangsur-angsur berubah lalu menetas menjadi kupu-kupu. Selain kupu-kupu, kita dapat mempelajari daur hidup hewan lainnya yang bermetamorfosis sempurna. Misalnya, hewan-hewan di sekitar kita, yaitu nyamuk dan lalat. Metamorfosis nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di permukaan air yang menggenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau tempayak. Tempayak hidup dengan cara berenang di air. Lalu, tempayak akan tumbuh menjadi pupa. Setelah beberapa lama, pupa akan pecah dan nyamuk keluar dari dalam pupa. Metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur dan biasanya meletakkan telurnya di tempat yang kotor, seperti di timbunan sampah. Telur lalat menetas menjadi larva atau belatung. Larva bergerak dan merayap mencari makanan. Belatung akan tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa biasanya berada di tempat gelap yang terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah beberapa hari, pupa berubah menjadi lalat.
lalat terbang dan mencari makanan di tempat yang mengeluarkan bau tidak sedap. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah belalang. Metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang dimulai ketika belalang bertelur. Telur belalang biasanya diletakkan di dalam tanah. Setelah itu, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa tidak bersayap. Nimfa akan mengalami pergantian kulit dan sayapnya berangsur-angsur tumbuh. Selanjutnya, nimfa tersebut menjadi belalang dewasa dan memiliki sayap. Contoh metamorfosis tidak sempurna lainnya adalah kecoa. Dimulai dari kecoa dewasa bertelur, lalu meletakkan telurnya secara berkelompok di dalam kapsul. Setelah beberapa lama, telur menetas dan berubah menjadi kecoa muda atau nimfa. Nimfa belum memiliki sayap, dan warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa dewasa. Selanjutnya, nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Saat dewasa, kecoa dapat memiliki sayap sehingga bisa terbang. Kecoa dewasa akan bertelur dan metamorfosis terulang kembali. Metamorfosis tidak sempurna berikutnya adalah metamorfosis capung. Capung dewasa bertelur dan menyimpan telurnya di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa. Nimfa hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Nimfa tersebut belum memiliki sayap. Nimfa mengalami kurang lebih 10 kali pergantian kulit. Seiring dengan pertumbuhannya, nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Metamorfosis jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur dan meletakkan telurnya di atas tanah. Setelah telur menetas, nimfa keluar dari cangkang telurnya. Nimfa mengalami kurang lebih 5 kali pergantian kulit. Selanjutnya, setelah nimfa mengalami pergantian kulit yang terakhir, nimfa akan tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Jangkrik dewasa sudah memiliki bulu yang lengkap. Membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Berikut adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Ayo perhatikan perbandingan dari kedua metamorfosis ini. Pada metamorfosis kupu-kupu, telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Sedangkan pada belalang, telur belalang menetas berubah menjadi nimfa. Pada kupu-kupu, bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Sedangkan pada belalang, bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk belalang. Selanjutnya, pada kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya. Sedangkan belalang hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja.
Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya, kita telah mempelajari siklus hidup atau daur hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh atau yang tidak bermetamorfosis. Ayo perhatikan gambar-gambar hewan berikut. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Berikutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Selanjutnya, hewan tersebut tidak melalui tahap kepompong. Salah satu contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup atau daur hidup hewan berikut. Yang pertama, persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Kemudian, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Selanjutnya, perbedaan daur hidup atau siklus hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut antara lain seperti kapas. Kapas bermanfaat untuk bahan pembuatan kain katun. Selanjutnya, ulat sutra. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kemudian, hewan kerbau. Kerbau bermanfaat untuk membajak sawah. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam, tumbuhan. Contohnya, padi, kapas, kayu jati. Manfaatnya, padi sebagai bahan makanan pokok. Kapas sebagai bahan pembuatan kain katun.
sedangkan kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabot. Selanjutnya, sumber daya alam hewan. Contohnya seperti ikan, manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba, manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Berikutnya kerbau. Kerbau manfaatnya untuk bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Ayo perhatikan peta pikiran, manfaat tumbuhan dan hewan. Yang pertama, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan untuk meringankan pekerjaan. Selanjutnya, manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan. Sebagai penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Ayo amatilah hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi manusia. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan contoh poster berikut. Ayo perhatikan juga contoh poster yang lainnya. Upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyebab kelangkaan hewan, yaitu sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat.
Kemudian, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Kelangkaan yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Selanjutnya, yang keempat, tidak mampu beradaptasi tentang perubahan alam. Berikutnya, penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Ketiga, tumbuhan terkena hama. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Berikut beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Upaya yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian makhluk hidup yang berikutnya adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Upaya pelestarian yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut ini? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut?